Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Surya Putri, NIM 22114734, kelas Informatika 3, Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan beberapa operasi input-output tugas video percobaan praktikum sistem operasi. Untuk percobaan yang pertama yaitu tentang file descriptor. Yang pertama yaitu PS adalah aplikasi di Linux yang digunakan untuk menampilkan aktif proses yang berjalan pada sistem. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan manajemen proses Linux. Kemudian yaitu CAT atau akronim dari concatenate adalah salah satu perintah dasar sistem operasi Linux yang paling sering digunakan. Perintah ini berfungsi untuk mencantumkan, menggabungkan, dan menuliskan konten atau isi file dalam output standar. Untuk menjalankan komen ini, ketik cat diikuti nama dan ekstensi file. Kemudian kita exit dengan Ctrl D. Yang selanjutnya yaitu input nama direktori, output tidak ada, membuat direktori baru. Bila terjadi error, maka tampilan error pada layar standar error. Perintah mkdir atau make directory berfungsi untuk membuat folder atau direktori baru. Untuk menambah direktori movies, misalnya Anda bisa menuliskan mkdir movies. Selain itu, Anda juga bisa membuat direktori dalam direktori lain yang sudah ada. Kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu tentang pembelokan atau redirection. Yang pertama, pembelokan standar output. Pembelokan yang berfungsi untuk membuat sebuah file, perintah dilanjutkan dengan mengetikkan langsung isi file dan ditutup atau disimpan dengan kunci pintas Ctrl D. File akan tersimpan dengan nama myfile.txt. Selanjutnya yaitu pembelokan standar input, yaitu input dibelokkan dari keyboard menjadi dari file. Pembelokan berfungsi untuk melihat atau menampilkan isi file. Selanjutnya yaitu ini juga berfungsi untuk menampilkan isi file. Yang ketiga yaitu pembelokan standar error untuk disimpan di file. mkdir, myddir terdapat pesan error. Perintah mkdir atau make directory berfungsi untuk membuat folder atau direktori baru.
Pembelokan ini berfungsi untuk membuat sebuah file yang berisikan pesan error karena membuat direktori dengan nama yang sama. Yang selanjutnya yaitu cat myerror.txt untuk menampilkan isi file myerror.txt. Kemudian yang selanjutnya yaitu notasi pembelokan standar error adalah identik dengan file descriptor 1. ls file baru atau terdapat pesan error, pada perintah ini akan terdapat pesan error. ls cannot access file baru, no such file or directory. Hal ini disebabkan karena direktori file baru tidak ada. Selanjutnya yaitu pembelokan ini berfungsi untuk membuat sebuah file yang berisikan pesan error karena melihat direktori yang tidak tersedia. Selanjutnya yaitu pada perintah ini akan menampilkan isi file out.txt. Pada perintah ini akan langsung mendapatkan perintah error karena melihat direktori yang tidak tersedia. Pada perintah ini tidak akan membuat file karena dilakukan pembelokan dan menyebabkan perintah sama seperti perintah melihat file yang tidak tersedia. Yang kelima yaitu pembelokan ini berfungsi untuk membuat sebuah file yang berisi teks yang diberi tanda petik setelah perintah echo dan nama file setelah perintah pembelokan 1 lebih besar. Yang selanjutnya yaitu pembelokan yang berfungsi untuk menyimpan pesan error ke file baru. Ini untuk menampilkan isi file baru. Selanjutnya yang keenam yaitu notasi atau append. Dengan adanya tanda lebih besar, maka teks akan disimpan pada file dengan nama yang kita inginkan.
Kemudian yaitu perintah ini berfungsi menambah isi file pada file surat kata kedua. Dan yang selanjutnya yaitu ini bedanya tinggal kata ketiga. Perintah ini berfungsi untuk menambah isi file pada file surat kata ketiga. Selanjutnya, pada perintah ini, apabila menyimpan pada nama file yang sudah ada dan sama, isi file akan tetap tersimpan tetapi akan menimpa atau menghapus isi file sebelumnya. Yang ketujuh yaitu notasi here document digunakan sebagai pembatas input dari keyboard. Perhatikan bahwa tanda pembatas dapat digunakan dengan tanda apa saja, namun harus sama dan tanda penutup yang diberikan harus pada awal baris. Kita isikan halo, apa kabar? Digunakan sebagai pembatas input dari keyboard. Tanda pembatas dapat diganti dengan apa saja, namun harus sama dan tanda penutup harus diberikan pada awal baris. Setelah diketikkan tanda pembatas, teks yang diketikkan akan dimunculkan setelah menekan tombol Enter. Setelah itu yang selanjutnya yaitu notasi input keyboard adalah representan input dari keyboard. Artinya menampilkan file pertama, kemudian menampilkan input dari keyboard, dan menampilkan file kedua. Perhatikan bahwa tanda notasi seperti ini berarti menyelipkan input dari keyboard. Kita coba. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan isi dari dua file sekaligus. Pertama, akan ditampilkan isi file pertama. Tekan Ctrl D, maka akan ditampilkan isi dari file kedua. Yang selanjutnya yaitu untuk membelokkan standar output ke file digunakan operator seperti ini. Selanjutnya kita coba untuk membuat teks yang akan langsung di output pada layar. Selanjutnya, pembelokan ini berfungsi untuk membuat dan langsung menyimpan file. Yang ke-10 yaitu untuk menambahkan output ke file digunakan operator seperti ini. Oke, selanjutnya
Menambahkan isi file pada file output tanpa menimpa atau merubah isi file yang sudah ada. Yang ke-11 yaitu untuk membelokkan standar input digunakan dengan operator seperti ini. Kita coba. Pembelokan ini berfungsi untuk menampilkan isi file. Yang ke-12 yaitu pembelokan standar input dan standar output dapat dikombinasikan tetapi tidak boleh menggunakan nama file yang sama sebagai standar input dan output. Kita coba. Pembelokan ini berfungsi untuk membuat sebuah file baru dengan isi file yang terdapat pada file yang sudah ada. Dengan kata lain, mengcopy file dan langsung merename nama dari file tersebut. Pada pembelokan ini, tidak dibenarkan membuat file baru dengan nama file yang sama dengan nama file yang akan diambil isi filenya. Selanjutnya kita coba. Ini untuk menampilkan isi file out. Selanjutnya pembelokan ini berfungsi untuk menambah kembali isi file out yang berasal dari isi file output. Kita beralih ke percobaan ketiga, yaitu tentang pipa atau pipeline. Percobaan pertama yaitu operator pipa digunakan untuk membuat eksekusi proses dengan melewati data langsung ke data lainnya. Contohnya, kita coba. Digunakan untuk melihat nama user yang sedang login atau urutan waktu berdasarkan kronologi. Yang kedua yaitu digunakan untuk melihat nama yang sedang aktif dan mengurutkan file teks. Yang ketiga, perintah ini menjalankan tugas sekaligus. Pada perintah ini akan ditampilkan informasi tentang user login dan menampilkan isi file pada R. Selanjutnya, perintah ini berfungsi untuk menyimpan informasi who pada sebuah file yang diberi nama tmp atau tmp. Selanjutnya, sort tmp. Ini untuk melihat isi file pada tmp. Selanjutnya, perintah ini berfungsi untuk menghapus sebuah file. Selanjutnya, kita ke percobaan keempat, yaitu filter. Kita langsung coba ke ini untuk mencari kata pada user.
Selanjutnya, pada ls _itc garis tegak wc itu untuk menghitung langsung jumlah kata, jumlah baris yang terdapat pada direktori _itc. Selanjutnya, untuk melihat suatu jumlah, dan selanjutnya yaitu perintah ini berfungsi untuk membuat sebuah file. Kita isi kemudian jika ingin menghapus kita Ctrl D. Selanjutnya yaitu perintah ini berfungsi sama untuk membuat sebuah file. Kita isikan yang sama saja. Kemudian kita kontrol. Selanjutnya yaitu perintah ini berfungsi untuk melihat dan menggabungkan isi file serta mengurutkan isi file sesuai dengan abjad. Selanjutnya yaitu perintah ini berfungsi untuk membuat file baru yang mana isi file yang diambil dan digabungkan dari dua file sebelumnya. File yang sudah diambil isinya otomatis akan terhapus. Dan yang terakhir yaitu menampilkan isi file dan mengurutkan berdasarkan abjad. Sekian penjelasan dari saya tentang tugas operasi input-output. Apabila ada yang kurang dan ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.